Oke, di hari kita mau ngebahas satu drama yang bener-bener lagi heboh banget. Ini dari tadi malam di semua medsos tuh heboh soal ginian. Jadi ada pengakuan satu orang ya di Twitter tuh cewek yang nicknya Arumanis. Jadi dia ngaku waktu itu dia pernah jadi sempet kayak foto model lah di suatu brand. Nah, belakangan cuman tuh dia kayak dilecehin. Habis itu katanya sempat kayak pengen dianu-anuin sama orang ini yang inisialnya M gitu loh. Sekaligus pemilik brand. Nah, belakangan cuma dia ada mention thanks insomnia. Nah, orang tuh langsung nunjuk katanya, wah itu masih Mohan, Mohan, Mohan. Nah, udah dah, heboh dah. Orang mulai pada datengin IG-nya si Mohan. Kalau lu kagak tau Mohan itu siapa, jadi Mohan ini nih salah satu ya owner dari brand Getop. Dan dia juga influencer yang kalau gue bilang bukan menaik down lagi sih, emang udah superstar gitu loh. Banyak orang gitu yang bener-bener fans follower berat dia gitu juga juga banyak yang kayak inspirasi juga sama dia. Nah, si Mohan sendiri langsung klarifikasi. Dibilang katanya, iya itu gak sesuai yang dia tuduhin lah katanya. Jadi tuduhan ini kayak udah ngeberatin dia sama keluarga dia. Dan belakangan statement dia ini juga langsung dijawab sama dokter Tirta gitu loh. Jadi si dokter Tirta nanggepin gitu loh. Dan tanggapinnya juga negatif tentang dia. Ya udah akhirnya rame gitu dan akhirnya brand Tex Insomnia sendiri tuh kasih klarifikasi gitu loh kalau dia tuh udah gak ada hubungannya sama itu brand udah dikeluarin gitu, jadi urusan itu urusan pribadi dia gak ada hubungannya sama Tex Insomnia. Nah, orang-orang juga langsung pada ngomong katanya, gimana dikeluarin katanya brand ownernya aja dia katanya masa bisa ngeluarin owner. Nah, belakangan juga influencer ngetop tuh Jejo, lu tau lah itu juga ngetop banget kan. Nah, itu kan temennya dia juga. Nah, mereka kan bahkan bikin acara tuh yang namanya Johan kan. Dari singkatan Jejo Mohan di USS Fit. Nah, si Jejo sendiri juga dibilang katanya, ya semua yang berhubungan sama dia itu bakalan dihapus ya. Terus ya acara Johan juga bakalan di stop. Nah, belakangan si Mohan sendiri nih bilang katanya kalau dia tuh bakal klarifikasi nih hari jam 8 malam. Nah, ya udah sekarang orang mulai pada ribut-ribut dah tuh. Ya satu orang bilang katanya tanggung jawab dong lu katanya udah ngelakuin hal kayak begini katanya. Habis itu dari sisi dia juga kan follower sama fans berarti juga banyak. Dia ngomong katanya iya gak bisa begitu katanya belum tentu dia bisa aja ini tuduhan-tuduhan katanya kayak kasus yang dulu gitu. Nah ya udah, gue juga ada sempet post sih, ada temen gue kan yang fans juga sama dia, gue WA-in, ya ada kasus nih gini-gini gini. Temen gue juga langsung emosi gitu, gue juga nggak tahu, gue bilang, ya gue maksud gue cuman itu doang, forwardin berita, gue bilang bukannya mau nge-troll lo atau mau ngapa-ngapain. Nah belakangan nih urusan makin panas, gara-gara tuh banyak pengakuan cewek-cewek lain tuh yang katanya pernah ya kena kasus kayak serupa gitu loh, masih Mohan ini. Dan belakangan itu makin parah. Jadi mulai juga sebar chat ya soal dia tuh mau model Kuala Lumpur. Di mana habis sesi foto-foto ya dia ngajakin minum-minum. Habis itu ya udahlah lu tahu baca lanjutan ceritanya. Ya udah sekarang tuh ternyata hari ini juga nggak jadi, sejam yang lalu atau 2 jam yang lalu ya gue ngebaca ya dia akhirnya bikin kayak statement klarifikasi katanya kalau dia tuh minta maaf atas semua kegaduhan yang terjadi gitu loh dan masa lalu tuh dia pernah kilaf-kilaf gitu tapi di satu sisi juga dia nggak ngakuin dia ngelakuin hal itu. Ya udah sekarang jadinya akhirnya ngegantung gitu aja kasusnya. Ya kalau menurut gue sih ya, gue ini agak-agak mungkin gue agak-agak PA kali ya. Jadi gue gak nangkep nih bagaimana ceritanya maksudnya minta maaf gitu atas kekilafan-kekilafan masa lalu gitu. Cuman gak ngaku gitu loh. Jadi konsepnya bagaimana nih? Karena ini suatu hal yang menurut gue kontras gitu loh. Kalau lu minta maaf gitu atas kekilafan ya berarti lu mengakui lu salah gitu loh. Tapi lu di satu sisi juga nggak ngakuin ngelakuin hal tersebut. Jadi gue masih nggak nangkep nih. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Terus yang kalau soal orang bilang, ya ini kan follower-follower berarti juga banyak. Salah satunya temen gue. Emang ya lu pada bilang tuh benar juga. Misalnya ada kasus-kasus kayak gini, itu tuh susah dibuktiinnya. Karena ya nggak ada foto, video, atau apa begitu. Iya misalnya ya susah juga kan. Misalnya kecuali ada orang deket yang nyaksiin, yang bisa foto, video, dan lain-lain gitu loh. Dan membantu cerita. Jadi kalau kayak begini cuma sekedar cerita-cerita aja.
Emang benar, gue juga dari dulu juga ngomong kan, kita mesti pakai asas praduga gak bersalah. Cuman lu nggak bisa kesampingin juga, tau gak lu, fakta di mana sekarang tuh banyak pengakuan-pengakuan cewek-cewek lain yang ke orang yang sama, dan bahkan juga ada chatnya gitu loh. Ya gue ngerti misalnya lu ngefans sama satu orang gitu kan, tuh temen gue juga fans berat dia kan, penilaian lu tuh nggak bakalan bisa objektif ke orang tersebut gitu loh, pasti berat sebelah, pasti lu misalnya ngefans sama siapa gitu loh, iya lu bakalan cenderung ke dia. Makanya walaupun orang ngomong katanya, ya ambil aja katanya sisi baiknya, katanya nggak usah lihat di sisi jahatnya. Ya lu juga nggak bisa kesampingin ada kejadian hal-hal kayak gini. Makanya sekali lagi susah, ya dari dulu kan orang selalu ngomong tuh, misalnya ada sesuatu nih, ya kayak gini, drama, ada gini gitu, orang pasti ujung-ujungnya cenderung ya fansnya ngebela dia. Ya makanya kita lihat aja nih, ntar dramanya udah sampai kemana. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.